orang tersebut. Sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana upaya untuk mengembalikan pendidikan Islam yang mampu mengembalikan paradigma pendidikan itu kepada kedua sumber hukum itu, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Ya kan? Maka lahirlah kajian-kajian tafsir, kajian-kajian hadis yang mengungkap terkait dengan hal-hal yang menjadi isu penting di dalam pendidikan Islam. Dan insya Allah itu materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji U. Saifuddin ASM. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu riwayat hidup beliau. Beliau adalah bernama Bapak Haji U. Saifuddin ASM, putra dari Ustadz Ahmad Syatibi bin Muhammad Karta dan Ibu Nyonya Nana binti Haji Darwis almarhum. Beliau lahir di Cianjur ya, pada tanggal 7 Juli 1956 dan pendidikan beliau mulai dari madrasah, kemudian SD, PGA itu sampai dengan pesantren itu beliau habiskan di Cianjur ya. Kemudian sempat punya pendidikan juga di Institut Islam Siliwangi dan juga di Unisba dan di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Batu. Tentunya pengalaman kerja beliau ya, beliau sejak PGA atau sekarang itu setingkat SMA itu sudah aktif menulisnya bahan siaran dunia pelajar ya, Turada di Kabupaten Cianjur, dan banyak sekali artikel-artikel yang dimuat di media massa ya ketika beliau masih muda gitu ya. Bahkan sampai saat ini ya karya beliau ini tidak lebih dari 68 buku yang sudah diterbitkan dan beredar di masyarakat ya kan. Di antaranya dialog Islam, zakat dan masalahnya, rumah tangga idaman, bahtera pernikahan dan ulumul hadis, ulumul Quran ya, kemudian hadis tarbawi juga ya, beliau banyak menulis ya, tidak akan mungkin hampir 77 ya tulisan beliau ini luar biasa yang berkaitan dengan Islam dan juga pendidikan. Nah, bagaimana ya nanti akan dijelaskan secara lebih rinci ya oleh beliau. Kemudian di bidang dakwah ya, beliau juga kegiatan dakwah melalui media elektronik ya. Beliau juga memiliki channel YouTube ya, nanti bisa di like and subscribe gitu ya, channel YouTube-nya beliau yang berisi ceramah-ceramah yang memang sangat menginspirasi kita gitu ya. Dan di bidang mengajar juga beliau menghabiskan beliau sebagai dosen tetap juga di Unisba ya, dan di bidang seminar dan diskusi. Pokoknya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang memang mumpuni di bidang kajian tafsir dan hadis ya. Untuk itu kepada Bapak Haji Saifuddin ASM kami persilakan untuk memberikan penjelasan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan bahasan tadabbur ayat dan hadis tarbawi. Apa itu tadabbur? Tadabbur adalah pengkajian mendalam, menganalisis dan mengamalkan serta mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tadabbur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu 2 kali, yaitu di dalam surat An-Nisa dan surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Unisba sejak S1 sampai S3 seperti tadi dikemukakan oleh Pak Rodi, selanjutnya colokan iya ada biasa anu PGA lah ya.
Jadi dikatakan bahwa Unisba itu harus mewujudkan cendekiawan yang mujahid, mujtahid, mujaddid. Mujahid itu pejuang ya. Kemudian mujaddid itu pembaharu. Dan mujtahid itu peneliti. Jadi dari mulai S1 sampai S3 itu harus terwujud. S1, S2, S3-nya juga. Dan untuk mencapai hal tersebut, harus diwujudkan mahasiswanya menjadi ulul albab. Karena bagaimana mungkin jadi mujahid, mujtahid, dan mujaddid kalau tidak menjadi ulul albab. Dan ulul albab itu tersirat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ard dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu menjadi ayat bagi ulul albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang dzikir kepada Allah baik ketika berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, maupun berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat wal ard, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Sehingga dengan dzikir dan yatafakkarun, tafakur itu terlontar ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semuanya ini secara batil, secara sia-sia. Maha suci Engkau, faqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Ya, baik, sambil jalan ya. Oh, getas kabelnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita perhatikan surat Ali Imran
ayat 190, 191 ini ada dua tugas ulul albab, dua tugas besar, yaitu yadkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim dan wa yatafakkarun fi khalqis samawat wal ard. Nah, yadkurunallah pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana kita berzikir kepada Allah secara baik dan tepat, maka pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ya tafakur adalah hasil fi khalqis samawat wal ard, hasil penelitian langit dan bumi. Jadi tafakur itu berdasar hasil penelitian kejadian langit dan bumi, sedangkan zikir itu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah itu? Itulah yang dikenal dengan tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad 24. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Atau hati mereka sudah terkunci, tertutup? Jadi di ayat ini, kalau orang itu tidak terkunci hatinya, maka pasti tadabbur. Kalau mereka tidak mau tadabbur, itu sudah terkunci. Jadi ini makanya perlu tadabbur Al-Quran. Sedangkan tadabbur hadis dikatakan, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahum. Sekali dikatakan. Itu masuk baik. Gagal mati. Manual. Itu ada apa namanya? Zoom. Ada Zoom-nya? Ada? Ya, saya itu apa namanya? Lagi Zoom ini. Oh, lagi. Iya. Oh, saya yang menayangkan maksudnya. Itu kami KWA. Di share ya tenanya. Mohon. Maaf kepada Ibu Gimana kayak ada yang Mudah-mudahan ada. Jadi sambil jalan ya. Jadi berdasar surat Ali Imran ayat 190, 191, kita menjadi ulul albab harus zikir dan tafakkur. Zikir yadkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, tafakkur. Kalau zikir itu pedomannya Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus tadabbur.
terhadap Quran dan Sunnah. Kalau tafakur itu pada penciptaan langit dan bumi, maka kita harus membaca hasil penelitian manusia atau ilmuwan. Makanya dari S1 sampai S3 Unisba, itu pasti ada 2 penelitiannya, tadabbur dan tafakur. Jadi kalau saya nguji skripsi atau apa namanya, itu selalu bertugas diuji Quran dan hadis. Judul apapun yang diteliti. Karena apa? Karena di tarbiyah itu harus ada 2, tadabbur dan tafakur. Tadabburnya kajian Quran dan hadis, tafakurnya hasil penelitian para ahli. Dan penelitian para ahli juga diperintah oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir. Dzikir itu ahli ilmu. Sebagian ulama mengartikan demikian. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi ada tafakur. Dan bertanya kepada ahli ilmu itu di dalam Quran ada 2, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada di surat An-Nahl, ada di surat Al-Anbiya. Ternyata itu beda kelanjutannya, fas'alu ahla dzikri. Jadi ada yang mengatakan bil bayyinati waz zubur, selanjutannya ada juga urusan jasad. Jadi bertanya itu ada yang minta jawaban hasil tadabbur, ada yang hasil tafakkur. Tentu saja karena saya bertugas tentang ayat dan hadis tarbawi, saya tidak akan berbicara tentang bagian yang kedua ini, mengkaji, mempelajari, menganalisis hasil tafakkur berbagai keahlian. Tapi yang saya bahas bagian ini, bagian tadabbur, yaitu tadabbur Al-Quran dan tadabbur hadis. Tadabbur Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Sedangkan tadabbur hadis, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina. Litubayyina itu engkau Muhammad yang menjelaskan lahum bagi mereka alladzina ikhtalafu fi, yang mereka perdebatkan, wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan beri petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. An-Nahl 64. Nah, tadabbur itu tentu saja harus ada langkah yang harus kita tempuh. Langkah tadabbur ayat maupun tadabbur hadis ada 7 langkah. Yang mungkin kalau Anda baca literatur belum ada 7 langkah ini. 7 langkah urutan ini belum ada di dalam berbagai literatur. Karena ini susunan yang kebetulan saya resmikan kemarin waktu pandemi bulan Ramadan tahun 1442 ya, 1442. Makanya saya katakan metode tadabbur ayat dengan 7 tak. Tak yang pertama adalah tartibut tilawah, bacaan. Jadi kalau tadabbur Al-Quran itu harus mulai dibaca. Dibaca itu ada qiraah, baca, ada tilawah. Dan itu harus tertib tilawah. Kenapa? Karena Rasul ketika ditanya, ini hadis diriwayatkan oleh para ahli hadis termasuk juga Imam Hakim. Hakim itu siapa? Namanya. Dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim itu namanya Muhammad. Jadi ahli hadis itu banyak namanya Muhammad. Ada Al-Hakim, Al-Bukhari itu Muhammad. Kemudian At-Tirmidzi Muhammad.
Ibnu Majah juga Muhammad. Kalau Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Mughirah Al-Bukhari, kalau At-Tirmidzi Muhammad bin Isa yang juga Abu Isa At-Tirmidzi, dan Muhammad Ibnu Majah. Jadi kutubus sitah itu 3 Muhammad, 1 Ahmad, dan Sulaiman itu Abu Daud, Ahmad itu An-Nasai, sedangkan Muslim nama asli. Ya. Jadi kita kenal kalau tadabbur hadis harus mengenal Al-Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah itu disusun oleh 3 Muhammad. 1 Ahmad, 1 Muslim, 1 Sulaiman, Abu Daud. Rasulullah ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, al-halul murtahil. Para sahabat itu bertanya lagi, apa itu al-halul murtahil? Rasul menjawab, alladzi yadribul Qur'an min awwalihi kullama irtahala fartahala, yaitu yang membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kalau sudah tamat di akhir dia mulai lagi. Maka bacaan di dalam tadabbur Quran harus dilaksanakan. Dan Umar bin Khattab pernah kaget ketika ada seorang sahabat membaca Al-Quran dengan berbeda bunyi. Maka oleh Umar bin Khattab didorong sahabat itu dibawa kepada Rasul. Ya Rasulullah, kok bacaan orang ini nggak seperti apa yang saya dengar dari engkau? Maka Rasul menjawab, baca. Ya, teruskan bacaan kamu. Maka kata Rasulullah, unzilal Al-Quran ala sab'ati ahruf. Karena Quran itu diturunkan dengan 7 macam bacaan. Itu bacaan harus diawali dari bacaan dan secara tertib bacaannya. Kemudian yang kedua, tarjamah ke dalam bahasa kaum bilisanin Arabiyyin dan litubayyina. Dalam hadis tadi dikatakan. Dan tarjamah itu tentu saja, ya kita anukan aja dulu ya. Lanjutkan dulu, sebutkan satu persatu, nanti kita jelaskan satu persatu ini. Tarjamah, kemudian yang ketiga adalah tarikh ayat, sering juga disebut sababun nuzul atau asbabun nuzul, tapi juga kalau tarikh beda, lebih luas daripada asbabun nuzul, karena di situ bukan hanya sebab turun, tetapi juga iklim ketika ayat itu turun. Kemudian tanasub. Tanasub itu kaitan ayat dengan ayat yang lain. Kemudian tahlilut tafsir. Tahlil itu uraian, tafsir penjelasan. Takwil. Takwil itu menelusuri beberapa pelajaran yang dapat diambil di balik makna sebenarnya. Tatbik adalah penerapan. Jadi kalau ketujuh ini kita di tarbiyah, tatbiknya pada tarbiyah, pada ilmu keguruan. Tapi kalau nanti di fakultas syariah, tatbiknya kepada syariah. Kalau di kedokteran, tatbiknya kepada kedokteran, kesehatan. Di sini tatbiknya. Tapi kalau mungkin bacaan, tarjamah, tari, mempunyai kesamaan, tanasub, tahlil, tafsir, dan takwil. Tapi bisa juga berbeda, ini esensi takwil. Itu metode tadabbur ayat. Jadi dengan 7 tak. Tak pertama tartibul tilawah, tak kedua tarjamah, tak ketiga tari, tak keempat tanasub, tak kelima tahlil, tafsir, tak 6 takwil, dan tak ketujuh tatbiq. Demikian pula metode tadabbur hadis. Jadi kita satu persatu bahas. Itu 7 tak. Tak pertama tausik. Penelusuran
pembendaraan hadis, baik sanad, matan, dan termasuk juga terjemahnya di situ. Kemudian takhrij, menelusuri bagaimana mata rantai hadis tersebut dan bagaimana riwayatnya. Kemudian tashih, keabsahan hadis, baik makbul, makmul, atau makbul ghair makmul, atau mardud. Kemudian tarikh, bisa sababul wurud, bisa situasi dan kondisi, bisa juga di mana disabdakan oleh Rasul. Dan juga bagaimana setelah turun hadis itu. Karena kadang-kadang, karena hadis itu kadang-kadang berbeda redaksi, kadang-kadang berbeda situasi, sehingga dikenal ada mukhtaliful hadis. Itu terutama dikembangkan oleh Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204. Cuma 54 tahun Imam Syafi'i hidupnya ya. Kemudian dikembangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu abad ke-9, wafatnya 852. Di dalam Muqaddimah Fathul Bari. Nah, di situ di dalam tarikh dikaji. Karena kadang-kadang tarikh itu ada thariqatul jam'i, dikompromikan, kadang-kadang tarjih, kadang-kadang nasih mansukh. Kemudian tahlil, itu uraian, baik secara bahasa maupun istilah-istilah yang sulit. Kemudian takwil sama dengan Al-Quran dan tatbik. Karena di sini adalah tarbawi, maka tatbiknya tatbik tarbawi. Kemudian kita lihat contoh tadabbur ayat tarbawi dan tadabbur hadis. Kita perhatikan dulu sekarang penjelasan tadi tentang tadabbur Al-Quran, ya. Tadabbur ayat. Dengan 7 tak. Tadi sampai di sini. Mulai dari tartib tilawah. Hadisnya sudah saya sampaikan tadi. Al-halul murtahil wa mal halul murtahil qala alladhi yadribu min awwalil Qur'an ila akhirih kullama hala irtahala. Menurut Al-Hakim yang namanya Muhammad tadi 333 wafat 405, hadis ini ada saksi penguat dari Abu Hurairah. Sanadnya setara dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi keduanya tidak meriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Itu makanya namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu adalah kumpulan hadis-hadis yang senada yang setaraf dengan Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan. Makanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Sedangkan bacaannya itu dibaca oleh para sahabat sampai 7 macam. Ini hadisnya yang saya sebutkan tadi. Umar bin Khattab merasa kaget atas bacaan yang berbeda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menandaskan hakada unzilat summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat innal Qur'an ala sab'ati ahruf faqra'u mimma tayassara. Baca yang lebih mudah. Dalam hadis ini terungkap bahwa Umar bin Khattab pernah kaget dengan bacaan sahabat yang berbeda dengan yang dipelajari sebelumnya. Sehingga mengadu kepada Rasul. Namun justru Rasul membenarkan bahwa baca Al-Quran itu bisa berbeda karena diturunkan atas
7 macam huruf. Dan tentu dengan 7 macam huruf itu mempunyai makna bisa berbeda, bisa sama. Namun ditandaskan faqra'u minhu ma tayassar, apa yang mudah. Itu tartib tilawah. Kemudian yang kedua tarjamah. Langkah kedua adalah tarjamah ayat. Karena untuk dipahami mesti menggunakan bahasa yang dimengerti. Tarjamah itu disesuaikan dengan bahasa yang digunakan umat yang tadabbur. Itulah sebabnya tadabbur dalam bahasa Arab juga ada. Pamannya Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Dia menyusun tarjamah Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena 2 jalal jadi Jalalain. Tafsir Jalalain. Itu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Terjemah itu terjemah Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan memang wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum. Itu bayyina lahum fayudilullah mayyasha. Dalam ayat ini disyaratkan Rasul diutus pada umat membawa wahyu Allah. Semua Rasul dengan bahasa kaum. 3, untuk memahami risalah yang dibawa Rasul mesti memahami bahasa Rasul. Pembawa dan penerus risalah itu menjelaskan pada umat dan membebaskan umat dari kesesatan, memberi petunjuk berdasar hidayah Allah. Penjelasannya mesti mengikuti kehendak atau petunjuk Allah. Karena mesti sesuai dengan petunjuk Allah dan lisan Nabi, maka Al-Quran berbahasa Arab pun mesti diterjemahkan dalam bahasa umat. Dan di Al-Quran itu sendiri, Tanjilur Rabbil Alamin itu nazala bihir ruh al-amin bilisanin arabiyyin. Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Jelas Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang dijelaskan Rasul dengan bahasa yang dimengerti umat. Jadi jelas baik Quran maupun penjelasan umat berbahasa Arab. Karena Al-Quran dan Rasul penjelasan bahasa Arab, maka baik orang Arab maupun yang bukan Arab harus menerjemahkan. Oleh karena itu kita harus mengerti bahasa Arab. Kalau untuk tadabbur Quran itu. Cuman banyak persoalan di dalam terjemah itu. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, terjemahnya bisa berbeda-beda. Coba Anda buka surat An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati Gharqa. Itu saya temukan 7 macam terjemah. Wan-Nazi'ati Gharqa. Kalau Departemen Agama menerjemahkan Wan-Nazi'ati Gharqa demi malaikat-malaikat pencabut nyawa. Bahtiar Surin mengartikan Wan-Nazi'ati Gharqa demi benda-benda angkasa yang bertebaran. Mahmud Yunus mengartikan Wan-Nazi'ati Gharqa demi bintang-bintang yang terpelanting. Al-Qasimi mengutip Wan-Nazi'ati Gharqa demi kuda yang bertebaran, dan ada lagi pasukan yang lari. Itu Wan-Nazi'ati Gharqa. Kenapa kita membaca terjemah selalu demi malaikat-malaikat pencabut nyawa? Karena kebetulan Departemen Agama yang mengartikan itu. Semua semarak terjemah itu. Padahal bukan hanya itu terjemahnya. Nah, di dalam tadabbur itu supaya luas maknanya harus mengenal berbagai terjemah. Dan ternyata di dalam bahasa Indonesia ke bahasa Sunda juga kan terjemah. Kita lihat umpamanya ada orang yang bukan Sunda. Oh ya, kita mengenal Sunda ya. Aya nu di anjing cai, bahasa Sunda.
dalam bahasa Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aya itu ada, nu itu yang di anjing cai, anjing air. Jadi aya nu di anjing cai adalah ada yang di anjing air. Padahal itu salah terjemahnya. Memang secara harfiah seperti itu bahasa Indonesia. Padahal terjemah sebetulnya aya nu di anjing cai itu dalam bahasa Indonesia adalah ada udang di balik batu. Walaupun anjing itu bukan udang. Jadi aya nu di anjing cai bahasa Indonesianya ada udang di balik batu. Seperti orang Sunda kan biasanya kalau mau ke belakang punten bade kehampangan. Bahasa Indonesia, maaf, saya keringanan. Begitu pula bahasa Indonesia ada apa tadi ada udang di balik batu. Kemudian dalam bahasa Indonesia orang yang tidak bisa diingatkan itu suka disebut berkepala batu atau kepalanya membatu. Sedangkan bahasa Al-Quran summa qasat qulubukum mimba didalika fahya kal hijaroh. Summa qasat keras, qulubukum hati kamu mimba didalik setelah itu fahya kal hijaroh bagaikan batu. Jadi di sini kalau diterjemahkan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, keras hatinya. Padahal keras hati itu bagus dalam Indonesia. Apa itu keras hati bahasa Indonesia? Itu kan keinginannya hebat, keinginannya kuat. Yang dimaksud dengan keras hati di dalam Al-Quran itu bukan itu. Tetapi maksudnya orang itu tidak mau diingatkan, artinya terpaksa oleh kita bukan keras hati, tapi keras kepala. Jadi orang yang diperingatkan itu bukan keras hati, tapi keras kepala. Jadi sedangkan dalam manusia, itu qalb itu sering diartikan hati. Jadi artinya hatinya mengeras bagaikan batu. Padahal keras hati dalam bahasa Indonesia itu positif. Nah, sedangkan yang negatif bukan keras hati, tapi berkepala batu. Jadi qasat qulubukum, qasat mengeras, qulubukum hatimu, qasat qulubukum keras kepala. Seperti hadis ala dohri qalbik. Kalau diterjemahkan ala dohri belakang, qalbik hatimu. Ala atas, dohri belakang, kolbik hatimu. Ala dohri kolbik di luar kepala. Jadi hafal di luar kepala. Itu terjemah problemnya. Ya. Oleh karena itu perlu, di sini juga ada qalbun mutakabbir. Qalbun mutakabbir, qalbun itu hati. Mutakabbir besar, jadi besar hati. Besar hati itu positif. Sedangkan yang dimaksud dengan Quran bukan besar hati, tapi besar kepala. Jadi bahasa Indonesia ke bahasa Arab itu banyak ditemukan perbedaan. Seperti bahasa Sunda itu gede hate. Gede hate itu bagus. Yang negatif itu gede hulu. Beda dengan hulunya gede. Nah, jadi qalbin mutakabir itu gede hulu. Tuh, terjemah ya. Kemudian tarikh ayat. Tarikh atau sejarah ayat sangat diperlukan karena merupakan salah satu cara memahami Al-Quran, itu jalan cerita Al-Quran. Sering disebut antara lain mawatin nuzul, sababun nuzul. Namun tarikh lebih luas jangkauannya. Jadi bukan hanya sebab turun, bukan hanya tempat turun,
tanggal turun, tapi juga latar belakang situasi dan kondisi ketika ayat itu. Itu tarikh ayat. Karena dikatakan di dalam Al-Qur'an, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi saya secara ringkas saja. Itu tarikh ayat. Kemudian yang berikutnya adalah bagian yang kedua. Tanasub. Tanasub itu sering disebut munasabatul ayat atau hubungan keterkaitan ayat. Hubungan atau keterkaitan ayat itu bisa keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya, bisa keterkaitan ayat dengan ayat sesudahnya. Al-Juhaili yang wafat 2015 Hijriah baru saja menggunakan istilah al-munasabah atau al-marogi. Itu keterkaitan ayat ini dimasukkan pada makna jumali, pengertian secara umum. Para mufasir menggunakan istilah sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun yang jelas, keterkaitan ayat ini sangat penting karena ayat itu saling menjelaskan satu sama lain. Di kalangan ulama banyak, dan itu sudah dikatakan Quran itu tidak ada perbedaan. Kalau bukan dari Allah maka ada pertentangan, tapi Quran itu tidak ada pertentangan. Jadi kalau ada ayat seperti bertentangan maka harus dikaitkan. Pada kunci ayat ini tegaskan bahwa jika bukan dari Allah, maka akan terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena ini datang dari wahyu, maka tidak ada pertentangan. Oleh karena itu dalam tadabbur harus berusaha mengaitkan. Dalam keterkaitan ayat itu bisa juga disebut thariqatul jam'i, kompromikan. Ada thariqatul nasih mansuh. Dan As-Suyuti dan Ibnu Hazmin berpendirian ada thariqah nasih mansuh di dalam Quran. Tapi nasih mansuh di dalam Quran itu diperdebatkan di kalangan ulama. Kalau Abu Muslim Al-Asfahani berpendirian tidak ada ayat yang mansuh. Abu Muslim Al-Asfahani itu wafat 332 Hijriah. Tidak ada turun Al-Quran itu yang nasih mansuh. Tapi kita ambil umpamanya yang menganggap nasih mansuh. Cuman bagaimana cara nasih mansuh dalam Al-Quran? Karena As-Suyuti yang wafat 511 Hijriah ada dikenal mujmal, mubayyan, muawwal, mafhum, mutlak, muqayyad, nasih, mansuh. Umpamanya mujmal, mubayyan atau mubayyin, maknanya menyeluruh secara global atau maknanya umum, maka dibutuhkan penjelasan. Contohnya umpamanya la taj'alu urdatan li aimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim. Tentang sumpah. Saya lewat-lewat aja. Dan di situ bagaimana kalau sumpah terlanjur dan mau dicabut, maka rinciannya surat Al-Maidah ayat 89. Kemudian dengan demikian nampak hukumnya bahwa sumpah jika sudah terlanjur diucapkan harus dipenuhi. Tapi kalau sudah dilaksanakan tetapi mau dicabut, maka harus membayar kafarot. Dalam surat Al-Maidah itu namanya dijelaskan oleh ayat keterkaitan. Yaitu memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian. Kalau tidak bisa memberikan upah saya, kalau tidak bisa dari 3, Pak Ilam Tajid,
bukan fa'ilam tajid. Dan di sini adalah kalimatnya ditandaskan tahrir raqabah, pamalam yajid fasyamu salasata ayyam. Fasyamu salasati ayyam. Saum 3 hari. Jadi bukan saum dulu, tapi harus kiparat 10 miskin. Makanya kalau di Indonesia itu taat kepada tadabbur Al-Quran, orang miskin di Indonesia itu bakal sugih. Apa sugih itu? Makmur ya, makmur. Karena kan yang menyalahi janji banyak. Ya ketika dilantikkan saya dengan jabatan itu tidak akan memberi, menerima, dan menjanjikan sesuatu apapun. Jadi ketika dia berjanji seperti itu, maka apabila melanggar kan memberi makan 10 orang miskin. Jadi kalau ada kemarin itu yang korupsi sampai 2.000 sekian, apa wali kota ya, 2.000 sekian, 10 orang miskin kan 20.000 yang kaya raya, orang miskin apa, yang makmur, belum menteri. Karena apa? Bisa gede karena di sini min ausati matut imuna ahlikum. Yang dimakan itu, jadi kalau menteri kan SPJ-nya apa, biaya makan sehari kan kalau pergi kan 10 juta. Jadi 10 orang 100 juta. Kalau dia sumpah. Ada juga ketika saya dialog, kan katanya saya mah ketika sumpah juga main-main. Saya tidak menyebut demi Allah, tapi bumi Allah. Tapi dalam hadisnya dikatakan al-halfu lima yusaddiquhu. Sumpah itu jadi kalau dibenarkan oleh yang minta. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan siap bersumpah, siap. Itu sudah jadi sumpah. Jadi setiap melanggar 10 orang miskin, langgar 10 orang miskin. Makanya kalau taat beragama. Nah, itu rincian tanasub, rincian. Terus ada takwil dan tafhim atau muawwal, mufaham atau mafhum. Pamannya di sini katakan man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia buta, maka di akhirat buta, sesat. Kan kasihan kalau tidak ditakwil. Jadi orang buta, orang tunanetra, di akhirat tunanetra kene kan. Makanya harus ditakwil dengan ayat ini. Yaitu dalam surat Al-Hajj 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Bukan buta mata, kepala, tapi buta hati. Dan itu afalam yasiru fil ar. Harus tafakkur. Makanya takwil itu perlu. Kemudian mutlak muqayyad. Mutlak itu berlaku umum, berlaku kepada situasi kapanpun apapun. Nah itu ada muqayyadnya. Contohnya, umpamanya urimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir. Di sini ada dam, diharamkan darah dan daging babi. Kalau tidak dikait, tidak dijelaskan, dikecualikan, maka itu berat. Darah, menyembelih hewan, kemudian darahnya ada yang termakan seperti di hati, di jantung, maka di sini ditafsirkan atau ditakid adamul maspoh, yaitu darah yang mengalir. Jadi kalau darah, dan itu dijelaskan juga di dalam hadis ya. Kemudian timbul juga para penjelasannya audaman maspuhan di sini dikatakan. Belum lagi para ulama berbeda paham. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, setiap yang haram itu najis. Dan setiap yang najis itu haram. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, menyembelih hewan, darahnya ke pakaian, maka pakaian tidak bisa dipakai. Kemudian makanya ada pedagang kecantikan datang ke rumah saya, Pak,
ini alat kecantikannya, parfumnya halal, tidak haram. Saya katakan, kok ada parfum haram gitu? Iya, katanya kan kalau mengandung alkohol haram, karena najis. Itu menurut Imam Syafi'i, setiap yang haram itu najis, karena di situ dikatakan fa innahu rizun. Padahal kan rizun itu ta'imin yat'amuhu. Makan. Ta'imin yat'amuhu. Jadi dikatakan kalau parfum itu tidak mengandung alkohol, katanya halal. Tapi kalau mengandung alkohol, haram. Dan daging babi, kata Imam Syafi'i, itu najis. Karena haram. Sehingga kalau daging babi, karena harus disetu najisnya mugolado. Yang menjadi persoalan vaksinasi. Vaksinasi itu kan vaksinasi meningitis pakai unsur babi. Karena najis jadi najis masuk. Jadi persoalan lagi transplantasi jantung. Sekarang kan ditemukan hasil tapakur. Temukan kan jantung babi itu. Kalau dipakai transplantasi manusia kan najis. Ya, kalau Imam Syafi'i dipegang teguh nggak bisa itu. Jadi haram. Ya, kita harus ingat juga Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mereka hidupkan belum ada kutubus sitah. Belum ada kutubus sitah ya. Kan kutubus sitah itu setelah mereka wafat semua. Bukhari lahirnya kan 194. Wafat 256, Muslim juga 206. Wafat 261, itu juga Abu Daud, Tirmidzi, Nasai setelah mereka wafat. Nah, itu kaitan. Kemudian nasi mansuh seperti tadi. Nasi mansuh juga ada persoalan. Kalau ada yang mengatakan bahwa wanita ahlul kitab di Al-Maidah itu halal. Kalau di Al-Baqarah 221 haram musyrik. Mana yang nasih, mana yang mansuh? Yang mengatakan nasihnya Al-Baqarah 221, maka ahlul kitab haram kecuali yang musyrik. Tetapi kalau yang nasihnya Al-Maidah, wanita ahlul kitab itu halal walaupun musyrik. Persoalannya kan sekarang katanya wanita ahlul kitab itu sudah musyrik semua. Seperti kata Ibnu Umar. Karena ketika ayat itu turun, demikian pula tentang wasiat dan waris. Kemudian takwil dan tatbiknya sama dengan hadis. Sekarang saya beralih ke tadabbur hadis. Ini soalnya tinggal 20 menit lagi. Metode praktis penelitian hadis dengan 7 ta. Yang pertama adalah tausik, kedua tahrij, tashih, tarikh, tahlil, takwil, dan tatbiq. Tausik meneliti otentisitas hadis. Karena berbasal wasaqo yuwasiku tausik. Berarti mencari atau menyelidiki keberadaan atau otentisitas sesuatu. Dalam menyelidiki otentisitas hadis atau sunnah yang akan dijadikan sumber hukum, perlu digunakan metode tausik. Makanya kalau Anda kuliah di pasca sarjana, membuat makalah dari hadis, harus diselidiki otentisitasnya. Tidak boleh mengatakan hadis riwayat Muslim dalam kurung Bulughul Maram. Bulughul Maram itu bukan masodir asliyah. Karena hadis itu ada masodir asliyah, ada goer asli. Bulughul Maram itu kitab hadis. Riyadhus Shalihin kitab hadis, Arba'in kitab hadis. Tapi kalau di dunia universitas,
menyelidiki hadis tidak boleh dan mengutip dari situ. Karena itu bisa berbeda redaksinya dengan asli. Seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Itu di dalam Arba'in, innamal a'malu binniyat. Rawahu Bukhari Muslim. Padahal baik di dalam Bukhari maupun di dalam Muslim tidak ada itu kalimat innamal a'malu binniyat. Pakai tak. Karena Bukhari mengatakan innamal amalu binniyat, Muslim redaksinya beda. Jadi walaupun riwayat Bukhari dan Muslim redaksinya, makanya perlu ada tausik, buka sumber asli. Ya antara lain yang kita kenal ada 6 kutubus sitah atau 9 kutubus tis'ah. Kenapa sampai 9? Karena sudah diterjemahkan 9 kitab hadis ini. Yaitu Malik, Ahmad, kemudian Ad-Darimi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah di internet ada ensiklopedia hadis ya. Nah, tausik ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab di zaman Rasul. Ketika ada berita Rasul mencerai istri, datang Umar bin Khattab dari Mekah ke Madinah dan mengecek mula-mula ke Hafsah, ke putranya, kemudian ke Aisyah tentang mengecek. Dan ternyata tidak, Rasul tidak menceraikan hadis. Itu tausik. Contohnya. Dan ini antara lain kitab-kitab hadis ya. Malik bin Anas 93179 terus Syafi'i sampai yang terakhir itu Al-Baihaqi 384 sampai 458. Ini Al-Masadir Asliyah. Jadi setelah Al-Baihaqi itu tidak ada lagi Al-Masadir Asliyah. Jadi kalau kita mengutip di penelitian hadisnya harus dari Al-Masadir Asliyah. Kemudian tahrij. Tahrij kharaja berasal dari kata yahruju, khurujan artinya keluar. Kemudian disisip kharaja yukharriju, mengeluarkan. Nah, itu di dalam tahrij juga pengertiannya macam-macam, saya singkat aja. Ada tahrij, mengeluarkan hadis dari awal, dari Rasul sampai terakhir. Itu kan tahrij itu minimal 4 tobaqat hadis. Yaitu sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga apa? Tabi'in itu mah bukan tobaqat hadis ya. Jadi sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba. Sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba. Jadi ada 4 tingkatan. Itu takhrij riwayat satu persatu, mata rantai ya. Tapi kadang-kadang kalau kita buka lidwa.com internet ensiklopedia hadis itu kadang-kadang istilahnya berbeda. Hanya harus tetap dicek. Jadi tidak cukup internet ya, apalagi Mr. Google. Jadi harus dilihat gitu. Asal usulnya. Itu tahrij. Kemudian yang berikutnya, tahrij ini nanti lebih luas pengertiannya, cukup banyak. Kemudian yang ketiga adalah tashih, yaitu meneliti validitas hadis, kualitas dan kuantitas. Kualitas
yang kita kenal dengan sahih, hasan, dhaif. Kuantitas seperti mutawatir, ahad. Ahad juga adalah masyhur, ada gharib. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Jadi kualitas dan kuantitas. Itu tasih. Kemudian juga beberapa komentar, ini cukup banyak. Ini ada bukunya, saya susun ya. Metode Tadabbur Al-Quran dan Hadis. Jadi 7 langkah metode Tadabbur Al-Quran, 7 tak. Metode Tadabbur Hadis dengan 7 tak. Kemudian yang D, tarikh matan hadis. Tarikh matan hadis cukup banyak. Ada thariqatul jam'i, ada thariq nasih mansukh, ada thariqatul tarjih. Seperti pada Al-Quran tadi. Hanya kalau pada Al-Quran diperdebatkan antara kelompok Ibnu Hazmin As-Suyuti dengan kelompok Abu Muslim Al-Asfahani, tetapi kalau hadis itu disepakati nasih dan mansukh. Adanya nasih mansukh. Ya, salah satu contoh tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan terjadi di awal. Kemudian dimansuh oleh nasih. Kemudian al-ma'u minal ma'i. Asalnya tidak mandi karena kecuali keluar mani. Tapi kan dimansuh oleh hadis Aisyah. Tidak asobat al-hitan bil hitan, faqad wajabal ghuslu. Apabila bersentuhan 2 kelamin, laki-laki dan perempuan, wajib mandi. Itu dimansuh. Atau kuntu nahaitukum an ziaratil qubur ala fajurha. Itu tarikh matan. Kemudian tahlil syarah, itu syarah hadis. Kalau tadi hadis tafsir itu Quran itu tafsir, kalau hadis itu syarah. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah jelas tahlil syarah, kemudian takwil, ibrah, pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tatbiq. Karena di dalam kita itu fakultas tarbiyah, maka tatbiq kepada ketarbiyahan. Ya, tinggal 10 menit lagi. Mungkin harus ada diskusi. Tadinya mau saya kasih contoh di sini tentang ayat bagaimana 7 tak kepada surat Al-Hujurat ayat 13 itu tentang ayat pendidikan. Kemudian tentang agama nasihat itu kan hadis pendidikan. Ya, karena waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, tapi yang jelas saya ingat Profesor Jawad Dahlan, Rektor Unisba dulu ketika ada mahasiswa, Pak saya mau minta petunjuk kepada Bapak ayat apa tentang pendidikan. Maka beliau menjawab semua ayat Quran itu bisa ditatbik dari sudut pendidikan. Jadi semua ayat kata Pak Jawad itu bisa ditatbik atau diteliti, ditadaburi ya, istilah tadaburi. Dan memang Quran itu begitu. Kata Profesor Jawad, seluruh Al-Quran itu pendidikan. Tapi kalau kata Pak Mansur Surya Negara, 90% sejarah. Tapi kalau kata Bang Imad, 80% fisika. Jadi fakultas kedokteran, berapa persen itu. Jadi memang kalau ditadaburi itu bisa. Semua ada unsur pendidikannya. Jadi contohnya tidak saya bahas, mungkin di lain kesempatan saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya berkaitan dengan tafsir dan hadis Nabawi yang pada intinya adalah ketika kita ingin mentafakuri atau istilah ketika kita ingin menggali nilai yang terkandung dalam Quran atau hadis itu bisa dengan menggunakan metode tadabbur ya. Tadabbur itu adalah untuk mengkaji ya, ayat ataupun hadis ya, yang ingin kita ketahui maknanya, dan para haji buku ini sudah memberikan istilahnya langkah-langkah yang praktis ya. Langkah yang praktis bagi kita bagaimana melakukan tadabbur Al-Quran ataupun hadis melalui 7 tak itu. Dan tentunya dengan menggunakan 7 tak itu tentu kita perlu referensi-referensi yang kuat, karena dalam pemahaman atau penafsiran Al-Quran dan juga pensyarahan hadis itu membutuhkan yang namanya pemikiran para ulama terdahulu. Nah, baik Bapak dan Ibu, barangkali akan ada yang mau ditanyakan ya, atau dikonfirmasi atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Saifuddin ya, berkaitan dengan materi tafsir dan hadis Nabawi. Maka kami persilakan 3 orang penanya. Sebelah sini ada Pak ada Pak kemarin ya, Ustaz Zainal Ausof, Pak Ustaz Asep Zainal Ausof. Pak Arya ya, Pak Arya. Ibu-ibunya ada? Kalau sebentar, kalau tidak ada, kita serahkan ke Pak Yahya. Ya, silakan Pak Ustaz Asep, kemudian Pak Yahya dan Pak Arya ya. Kami persilakan untuk bertanya. Punten mic-nya diambilkan. Dokter Asep. Ada Pak? Silakan langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak ketemu. Tapi begini, kalau sendiri ini Pak, bagi pengalaman aja. Kalau saya tadi disambungkan antara tafsir Al-Quran, syarah hadis, dan saya menyampaikannya dalam kerangka paradigma. Iya. Paradigma adalah jumlah keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat itu yang mempengaruhi seluruh konstelasi berpikir, teori, metode, prinsip, dan aplikasi. Maka yang tadi oleh Pak Ubu disampaikan dari beberapa hadis Al-Quran, saya sebutkan dengan paradigma teologis. Ayatnya bisa dulu, ayatnya diterjemahkan 10 juz, arahnya sampai kepada perumusan paradigma. Seputar tadi Pak Ubu menyampaikan surat Al-Imran ayat 90. Maka paradigma yang bisa diambil minimal 2. Satu, paradigma kosmologis dari mulai langit dan pergantian manusia. Disebut dengan paradigma kosmologis satuan alam. Ya. Dan yang kedua adalah paradigma ulul albab yang berisi perpaduan pikir dengan pikir. Jadi kalau begitu maka dalam pendidikan ayat ini melahirkan paradigma ulul albab. Beda dengan ibaratkan yang penting tinta dan duit. Iya. Jadi kita beda. Dia mau hadis. Hadis itu adalah hadis Imam Muslim di nomor 8.
tentang iman, Islam, Islam, tulisan. Itu ada paradigma konten segitiga iman, Islam, iman, ihsan sebagai lawan dari kebutuhan jasmani rohani kata pelanggaran. Itu menurut sudah masuk kepada berikutnya paradigma keilmuan. Langsung tentukan paradigma keilmuannya apa? Terserah mau itu psikologi, pedagogi atau terserah kita kaji. Dari sana masuk ke worldview. Cara pandang Al-Quran, hadis tentang pendidikan. Itu masuk semua ayat-ayat pendidikan sebagai sebuah proses input output. Itu masuk ke teori kita pakai teori apa nih? Jadi teori masuk ke metode, dari metode masuk ke prinsip, dari prinsip aplikasi. Jadi ada paradigma teologis, paradigma keilmuan, worldview, teori, metode, prinsip, aplikasi. Menambahkan ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep Zainal Yusuf penambahannya. Kemudian silakan Pak Arya, langsung saja beri pertanyaan. Waalaikumsalam. Bagaimana mungkin menerapkan agar Al-Quran dan hadis ini dapat dijadikan mungkin saya dasarnya sebagai guru gitu Pak dari pendidikan dasar. Pertanyaannya mungkin bagaimana implementasi atau penerapan Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber dalam setiap mata pelajaran yang ada di pendidikan dasar. Karena kan di pendidikan dasar sendiri khususnya di sekolah umum gitu kan tidak ada tafsir, hadis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penerapannya? Dan apakah boleh ketika dalam pembelajaran itu kita masukkan unsur-unsur ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut dengan tujuan tadi mungkin paradigma yang agar anak tersebut mempunyai pandangan bahwa apa yang ia pelajari itu kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Arya. Selanjutnya terakhir Pak Arya. Langsung saja saya bertanya. Tapi dalam konteks mentadaburi ya saya dan ajas di dalam Al-Quran itu kan luar biasa ya. Dalam disiplin ilmu bahasa Arab itu kan ada yang disebut dengan ma'ani, badi, bayan, mantek. Kalau mantek itu dalam konteks logika ya saja. Cuma kondisi saya cukup kebingungan apa bedanya ma'ani, bayan, balago, badi, nah gitu kan. Karena kalau kita belajar tentang masalah itu balago, bukunya itu, tentang badi gitu juga gitu. Kadang-kadang orang bertanya apa bedanya ini dan termasuk saya juga sebenarnya sih dari sisi klasifikasinya apa perbedaannya kondisi. Ya, terima kasih. Ada 3 penanya tadi terkait yang pertama dari Pak Dr. Asep Zainal Yusuf menambahkan tataran hal yang lebih lagi terkait dengan paradigma kosmologis dan dan juga paradigma konten yang di hadisnya. Kemudian dari Pak Arya, ini penerapannya seperti apa? Al-Quran dalam setiap mata pelajaran di pendidikan dasar, gitu ya. Apakah boleh untuk memasukkan ayat dalam mata pelajaran itu? Ya. Kemudian dari Pak Arya, perbedaan antara ma'ani, badi, bayan, dan Yang pertama terima kasih Pak Saad Asep itu penambahannya. Jadi kalau saya memang lebih kepada paradigma teologis tadi, ya itu karena kebetulan tugasnya hanya menyatakan ayat dan hadis tarbawi. Jadi bagaimana berdasar ayat dan hadis tarbiyah itu, maka saya uraikan metode
untuk memahami ayat dan hadis dengan tadabbur. Yaitu tadabbur 7 langkah. Baik tadabbur ayat maupun tadabbur hadis itu dengan 7 langkah tersebut. Tentu saja. Ada bukunya? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Nanti bisa. Ya, 7 tentang tadabbur maupun tentang tadabbur ayat maupun tentang tadabbur hadis. Jadi tentu saja bangsa paradigma yang lain tidak saya bahas di situ, hanya dari sudut tadabbur. Karena itu paradigma tafakur tadi. Tidak ulul albabnya sepotong saja yang dari dzikir gitu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana caranya penerapan Quran dan hadis di dalam pendidikan dasar. Kan di dalam kenyataan di kalangan masyarakat itu ada dua metode ya, 2 macam gitu ya. Ada mengkaji suatu masalah itu dari pendapat hasil tafakur tadi. Seperti Anda umpamanya mengajar di SD rukun wudhu, rukun sholat, sunat wudhu, sunat sholat, wajib wudhu, wajib sholat, rukun sampai dinyanyikan kan. Rukun wudhu ada 6. Itu kan kalau fikih itu berdasar rukun wudhu, rukun sholat, itu kan penemuan bukan pencetusan Imam Syafi'i itu. Al-ahkamul khamsah, 5 hukum. Jadi segala macam kehidupan itu dibagi kepada 5 hukum. Itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi makanya di TK, SD itu rukun disebut. Kadang-kadang ketika disuruh wudhu mereka susah. Karena yang tahu itu rukun, sunat, wajibnya. Prakteknya susah. Nah itu namanya ketika Anda menyampaikan ayat, maka itu mendalili hasil tafakur. Umpamanya dia mengajarkan ada biologi, ada di SDT, lupa saya. Ada ya, IPA ya. Kemudian keluarkan ayat. Nah, itu namanya mendalili hasil tafakur. Ada juga pendekatan yang kedua, mengamalkan dalil. Mengamalkan dalil itu Quran, kemudian ditempuh 7 langkah tadi. Tatbiknya, maka itu mengamalkan dalil. Seperti saya bikin di Unisba dulu, kalau sekarang tidak mengajar fikih ibadah, dulu sekarang fikih waris dan jinayat. Saya bikin buku namanya fikih ayat dan hadis tentang ibadah. Bukan fikih sholat, bukan fikih zakat, tapi fikih ayat dan hadis tentang sholat, tentang zakat, tentang saum, tentang haji. Itu caranya tadi melaksanakan dalil. Jadi Quran ditinjau dari sudut 7 tak tadi, maka caranya bagaimana? Manasik haji. Maka yang saya bahas adalah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Itu yang dibahas hadisnya. Kemudian bagaimana? Tidak berbicara lagi mana wajib, mana rukun, mana sunat haji. Karena kalau wajib haji itu beda-beda antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i kan mabit di Mina itu sunat. Menurut Imam Hanafi wajib. Karena Departemen Agama kesulitan, jadi dilewatkan. Mabit di Mina tanggal 8. Itu langsung saja ke Arafah. Jadi kalau fikih itu begitu, fikih mengamalkan, mendalili amal. Jadi saya cenderung kalau di SD itu ya mengamalkan dalil lah. Jangan terlalu mendalili amal. Jadi jangan hanya hasil tafakur, itu kan hasil tafakur itu. Hasil tafakur Imam Syafi'i. 5 rukun itu. Jadi coba mengajarkan fikih wudhu, itu kita ambil hadis umpamanya dari Utsman bin Affan. Cara wudhu Rasul. Ini.
cara wudhu Rasul. Kemudian cara mandi dari Aisyah. Tidak usah kita bahas mana rukun, mana wajib, mana sunat. Cara mandi Rasul begini. Itu namanya mengamalkan dalil. Jadi walaupun tidak diajak mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, otomatis jalankan Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya susun itu fikih ayat dan hadis tentang ibadah. Kemudian tadi Pak Yahya tentang badi dan lain sebagainya itu kan keilmuan. Ya, ilmu itu bisa saja berbeda-beda pengertiannya. Ya, kalau saya tidak mengistilahkan itu karena tadabbur ayat alatnya antara lain. Jadi nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, badi, dan ilmu mantek segala macam itu adalah dalam rangka memahami ayat, saya kira. Jadi beda-bedanya ya tentu saja seperti Ustaz Asep tadi dikatakan mal iman, mal Islam, mal ihsan di dalam hadis riwayat Muslim. Itu kalau kita berbicara tentang iman saja gitu, maka tidak terlepas dengan Islam dan ihsan. Tapi kalau kita bahas tiga-tiganya sekaligus, iman, Islam, ihsan, maka kelihatan bedanya satu persatu. Iman mana lebih kepada, kalau istilah saya 3R gitu ya, iman itu harus cenderung rasionya sesuai dengan kepercayaan 100% kepada 6 perkara. Islam itu R kedua, urusan raga, fikih. Kalau ihsan itu R ketiga, rasa. Jadi 3R itu rasio, raga, dan rasa. Itu kalau membahasnya tiga-tiganya sekaligus. Tetapi kalau kita satu persatu bahasnya iman, maka itu tidak bisa dipisahkan dengan Islam dan ihsan. Nah, begitu pula ketika ihsan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Jadi walaupun ayat Al-Quran juga kan ada kan Islam dulu, surat Al-Hujurat ayat ke-14. Ya. Qalatil a'rab amanna. Jawablah kul lam tu'minu. Jadi kan itu Islam dulu, Islam dulu. Tetapi kalau surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Itu kan iman dulu, baru fisilmi kafah. Oleh karena itu, maka perbedaan seperti biasa hal yang demikian. Terima kasih pada pemateri. Mungkin dari sisi waktu kita sudah lebih dari 10 menit sehingga untuk diskusi kita hanya 1 menit saja ya. Karena setelah ini ada sesi berikutnya ya terkait dengan pemaparan materi yang lain yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh moderator yang lain. Nah, intinya bahwa tafsir Tarbawi ataupun hadis Tarbawi ya, itu adalah salah satu istihad dari akademisi terkait dengan berupaya untuk menafsirkan atau mensyaratkan hadis ya. Kita berupaya untuk mendekatkan Al-Quran, mendekatkan hadis ya dari sudut pandang pendidikan ya, baik dari sisi teoritisnya ataupun dari sisi praktisnya. Dan dengan istihad ini ya, mudah-mudahan ya ini diharapkan akan melahirkan sebuah paradigma